Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara bersama dengan Kepala SMA Negeri 2 Kebumen, yaitu Bapak Basir, SPD MPD. Wawancara kali ini akan diadakan dengan topik dampak dan manfaat kemajuan iptek di era globalisasi saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Langsung saja kita mulai. Terus, Selamat pagi, Pak. pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Semoga diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Baik, Pak. Di sini saya akan membawakan 3 pertanyaan berkaitan dengan kemajuan iptek di era globalisasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Oke, siap. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak sendiri, apa dampak yang paling Bapak rasakan dengan adanya globalisasi di era saat ini, Oke, khususnya dalam bidang pendidikan? satu yang pendidikan. Baik, terima kasih anak-anakku. Ini satu hal yang sangat positif. Saya diberi kesempatan untuk ikut belajar dan mengajar lagi gitu ya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan anak-anak, saya ingin menyampaikan dulu makna atau pengertian umum globalisasi itu apa, biar nanti bisa menggiring opini atau menjurus persepsi kita. Jadi apa sih sebenarnya globalisasi? Banyak orang mengatakan global, malah suka dan globalisasi gitu ya. Sebuah istilah yang dipeleset-pelesetkan dari kata dasar global. Nah, global itu lawannya ya sempit. Global itu berarti internasional. Istilah globalisasi ini dimaknai sebuah proses integrasi tingkat internasional. Artinya mendunianya sesuatu hal apa saja gitu ya yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia ya, baik tentang produk, pemikiran, aspek-aspek budaya lainnya, sehingga apa akibatnya antara negara satu dengan negara lain seolah-olah tidak ada batas. Jadi pokoknya segala sesuatu wirawiri antar negara tidak ada batas, beda dengan zaman dahulu. Apa saja, apakah itu informasi ataukah produk ataukah pemikiran, bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi orang bisa komunikasi dengan temannya di negara lain tanpa batas. Itulah kurang lebih pengertian secara umum dari globalisasi. Nah, globalisasi ini didukung oleh beberapa faktor, misalnya perkembangan teknologi tadi ya, apakah teknologi dalam bidang transportasi, teknologi dalam bidang komunikasi, internet dan sebagainya, termasuk ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan sebagainya, termasuk juga dalam hal masalah budaya. Nah, untuk itu maka yang paling harus dikaitkan dengan dunia pendidikan adalah budaya. Budaya itu apa sih? Budidaya, hasil cipta karya manusia. Nah, karya cipta manusia itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang paling banyak. Maka dengan adanya globalisasi tentu akan bagaikan dua sisi mata uang. Ada manfaat positifnya atau dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Dampak positifnya diantaranya ini banyak banget. Kalau kita baca-baca, kita referensi, kemudian kita internalisasi, di antara yang paling mendasar dampak negatif itu dengan tidak ada batas maka akan terjadi perubahan tata nilai dan sikap. Artinya orang di negara satu dengan budaya-budaya spesifik di negara itu bisa terkontaminasi, terpengaruh dengan budaya dari negara lain, sehingga ini kalau tidak waspada itu tidak ada seleksi atau semacam kendali, itu bisa terjadi perkawinan budaya yang membawa dampak terjadi perubahan pemikiran frontal. Contoh yang terjadi di anak-anak sekolah adalah adanya pemikiran destruktif. Destruktif itu tanpa pikir panjang, bres ya itu. Jadi kemudian dampak lainnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa berakibat negatif. Mengapa? Karena manusia itu lebih cenderung suka melihat sesuatu yang menantang. Akibatnya
karena budayanya berbeda. Jadi ilmu pengetahuan di negara lain mudah menular, gitu ya, termasuk aktivitas bebas. Misalnya negara barat terkenal dengan liberalisme, bebas di sana tanpa nilai-nilai privasi. Tapi kalau kita kan berada di negara belahan timur, makanya Indonesia itu disebut dengan adat ketimuran, ya, dengan sopan santun, dengan akhlak karimah dan sebagainya. Ini dengan adanya globalisasi bisa berdampak negatif kalau tidak ada penyaringnya, gitu ya. Itu tadi perubahan tata nilai. Kemudian perubahan yang sangat mendasar lagi adalah misalnya tingkat kehidupan, gitu ya. Tadi ini dampak positif dulu ya, bukan maaf, saya ulang. Dampak positif tadi bisa saya ulang dari atas tadi, dengan adanya globalisasi, tata nilai sikap ini bisa terjadi pergeseran ke arah positif. Kita bisa mengenal misalnya negara lain dengan khasnya apa, walaupun kita jauh tapi bisa mempelajari. Nah, tata nilai dan sikap ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara tertentu sehingga bisa mengangkat yang tadinya primordial itu apa ya? Ya kayak zaman dulu ya, hidupnya kayak di hutan gitu ya, tidak mengenal adab, tidak mengenal. Nah, dengan adanya globalisasi ini orang bisa mengenal bahwa negara lain punya adab yang baik. Negara kita ini sangat dibutuhkan. Ya, makanya negara-negara lain tidak sedikit yang mengeluarkan beasiswa untuk menggratiskan anak-anak Indonesia untuk sekolah di luar negeri. Apa sih benefit yang ingin mereka dapat? Antara lain adalah mereka ingin mengambil budaya yang baik dari negara kita, negara lain. Tata nilai, kemudian berkembangnya pengetahuan dan teknologi tadi secara positif juga akan cepat membawa perilaku, gitu ya. Jadi dalam belajar, ketika kita ada teknologi, maka sekarang nggak harus ketemu, ya, bisa jarak jauh. Makanya dikenal dengan istilah daring, gitu ya, dalam jejaring. Ini sangat bermanfaat ketika kita dapat nilai yang baru saja kita lalui, gitu ya. Itu yang lain kita sikat saja, misalnya tingkat kehidupan itu juga bisa menjadi lebih baik. Nah, tingkat kehidupan yang dimaksud bukan hanya sekedar masalah komunikasi, tapi harkat martabat seseorang akan bisa menyerap dari negara lain, wah ini bangsa terhormat, gitu ya. Kemudian dengan dibukunya komunikasi kita akan bisa belajar. Contoh soal saja kecil di Indonesia, kalau kita dengan teman bergaul, tanya, Mas, Anda masih bujang ya? Anda masih perawan ya? Itu gak apa-apa di negara kita, tapi di negara lain itu termasuk larangan. Orang barat gak boleh Anda masih bujang, masih apa? Itu privasi. Nah, dengan kita mengenal itu, maka kalau kita terapkan di negara kita, oh ya ini haram privasi, jangan ditanyakan. Itu kan jadi menjadi lebih baik. Ya, kemudian ada penguatan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Nah, ini kan dengan adanya globalisasi, kita jadi bisa mengangkat hak asasi manusia yang paling asasi tadi, ya, privasi dan sebagainya, sehingga tidak mudah terjadi bullying dan lain-lain. Itu kira-kira dampak positif ya, bisa saja. Terus apalagi? Oke, selanjutnya bagaimana manfaat kemajuan iptek bagi Bapak sendiri dalam mengelola SMA Negeri 2 Bumen? Mungkin contohnya seperti penggunaan CCTV dalam upaya untuk meningkatkan keamanan sekolah. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan ini sangat urgen. Jadi saya jadi sedikit cerita bahwa beberapa saat yang lalu, masih sebelum COVID, itu saya kebetulan mendapat percayaan untuk dipanggil, diundang mengikuti pendidikan dan latihan atau diklat di Semarang sana, di BPSDMD. Tren diklatnya adalah yaitu peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah. Nah, ternyata setelah saya ikuti di sana itu jebulnya, ya di bahasa Inggrisnya, jebulnya isinya adalah bahwa kepala sekolah sekarang harus mengenal dunia IT.
dunia teknologi, medsos dan sebagainya. Ya, ada macam-macam sehingga kita bisa mengaplikasikan kemajuan teknologi seperti media sosial, seperti internet dan sebagainya ini untuk meningkatkan kompetensi kapasitas di dalam memimpin. Ya, contohnya tadi misalnya CCTV kan, dengan lihat CCTV kita duduk di sini saja sudah kita tanpa berjalan-jalan kemana-mana sudah terbantu. Meskipun alat CCTV bukan alat pengaman satu-satunya, itu hanya alat bantu deteksi untuk keamanan dan lain-lain gitu ya. Internet, kita punya SIM, Sistem Informasi Manajemen. Jadi informasi dari satu bagian ke bagian lain, guru ke siswa, ya, kepala sekolah ke siswa, kepala sekolah ke guru dan seterusnya. Ini kan ada struktur. Di satu lembaga itu ada dua hal yang penting, ada struktur, ada kultur. Nah, budaya tadi, ya, budaya kerja maksudnya. Ini kalau tidak dibantu dengan teknologi, kita terbatas waktu dan terbatas tempat ya, untuk bisa mengadakan, mengelola sekolah ini, memanage gitu ya sekolah ini. Dengan adanya teknologi, kadang-kadang saya tidak jarang mengadakan rapat, tidak harus di dalam, tidak mengganggu jam pelajaran gitu ya. Itu misalnya dari rumah ke rumah dengan Zoom meeting, kayak gitu ya. Bahkan hari libur pun Bapak Ibu guru sambil masak, sambil apa, masalah. Zoom meeting. Jadi soliditas organisasi bisa kita bangun tanpa ada batasan-batasan seperti itu. Tembok bukan halangan gitu ya. Jadi ruangan kepemimpinan sekolah bukan hanya di sini, tapi di setiap kapan. Jadi saya selalu bisa melayani seluruh warga sekolah anywhere and anytime. Itu kira-kira. Oke? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai kemajuan iptek di era globalisasi khususnya di bidang pendidikan? Oke, jadi sudah saya singgung di depan, sebenarnya banyak yang ngerempet ya. Jadi kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi ini harus digabungkan, jangan hanya diserap pengetahuannya saja, jangan diserap teknologinya saja, tapi digabungkan. Maka supaya ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa bermanfaat untuk kemajuan hidup kita, ya ini harus kita jadikan sebagai horsepower, sebagai tenaga yang bisa mendongkrak, mengangkat kompetensi dan kompetisi kita. Dengan demikian kita selalu bersemangat, karena orang hidup itu kalau terjebak dalam rutinitas ini kadang-kadang mengalami keterpurukan, mengalami kondisi minus inspirasi, bahkan tidak jarang itu juga merasa kurang motivasi, apalagi menghadapi tantangan-tantangan seperti sekarang ini ya. Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan oleh perilaku anak-anak yang terkadang lebih mendewakan internet, pengaruh-pengaruh buruk daripada tata tertib sekolah. Nah, ini dengan kemajuan teknologi, pengetahuan dan teknologi tadi, kita bisa menjadikannya sebagai sebuah pagar supaya kita hidupnya tertata. Jadi pokoknya kalau semuanya itu diorientasikan untuk urgensi yang positif, saya yakin kita akan bisa eksis dan survive. Eksis itu tetap ada, survive itu tidak sekedar hidup, tapi bisa mengubah hidup menjadi lebih hidup kapan saja, di mana saja, dengan siapapun. Ya. Terus masih ada lagi? Mungkin demikian aja Pak pertanyaan yang dapat kami ajukan kepada Bapak. Dengan segala kerendahan hati, saya dan teman-teman mengucapkan maaf apabila ada kesalahan berkata dan ketidaksopanannya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan. Sudah selalu untuk Bapak pribadi dan juga SMA Negeri 2 Kebumen. Amin. Sama-sama Mas, saya juga terima kasih dan aku sangat senang melihat anak-anakku yang bersemangat ini, dan ini membuat saya menjadi ada motivasi tersendiri, karena memang kalian adalah harapanku, kalian adalah semangatku. Semanda sehat, sekolahku kuat, sekolahku hebat, karakterku kuat.
Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikurniawati, perwakilan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan era globalisasi dapat memicu mobilitas penyakit ke dalam maupun luar Indonesia, bahkan dapat menimbulkan penyakit-penyakit baru. Hal tersebut dapat diakibatkan karena adanya peningkatan frekuensi dan jumlah perjalanan antar negara dan peningkatan risiko masalah kesehatan. Di sini saya sudah berada di samping Ibu siapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Devi Mentari Anggraini. Langsung saja nggak, Bu? Ya, Kira-kira apa tujuan diselenggarakannya UKS? tujuan diselenggarakannya UKS itu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar siswa. Untuk siswa itu akan intinya pentingnya apa, hidup sehat dan bersih, terus meningkatkan lingkungan dan kualitas sekolah yang sehat dan bersih ya. Terus siapa yang menjadi sasaran pembina UKS? Sasaran pembinaan di UKS itu semua warga sekolah, Termasuk siswa? ya, guru? mulai dari siswa, peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, terus yang di kantin, terus penjaga sekolah, intinya semua warga dari sekolah ya. Bagaimana kesan Anda saat dipilih menjadi penjaga UKS? Saya pertama ya bahagia karena saya itu lebih senang bergelimang di di dunia kesehatan karena saya itu tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Kapan Ibu mulai bekerja di sini? Saya mulai bekerja di sini tanggal 13 Juli 2020. Udah lama. Di mana saja tempat yang pernah Ibu tugasi? Pertama, saya itu kerja pertama kali itu di Bogor, di atas berenang siang. Yang kedua di rumah bersalin. Terus pernah juga praktek di BPM, kayak di BPS ya, bidang praktek swasta atau bidang praktek mandiri itu di Bandung. Terus pernah juga di Puskesmas Sungguh. Banyak sekali ya teman-teman. Mengapa Ibu memilih profesi ini, Bu? Karena saya dulunya itu senang sih lihat di dunia kesehatan, karena saya itu lebih apa ya, kedisiplinan paling utama ya. Terus sehat, arti sehat itu buat diri sendiri, jadi saya banyak mengajak siswa yang ada di sini buat hidup sehat, perilaku hidup sehat. Kira-kira ada tips perilaku sehat menyikapi dampak globalisasi tidak, Bu? Mungkin dari pola makan siswa ya, dilihat dari sini saya banyak masih melihat siswa yang masih jajan itu kurang sehat. Mungkin harusnya kalian itu bisa dengan makannya itu bawa bekal sendiri ya. Terus banyak baca informasi nilai gizi. Mungkin kayak olahraga ya. Terus kayak Sabtu Minggu kan kalian libur nih, jangan buat rebahan, tapi buat aktivitasnya ya itu dengan olahraga. Mungkin seperti itu. Terus kalau di mall ya, kalian itu kan sekarang mall-mall udah menyediakan eskalator, terus lift. Mungkin ada tangga berjalan, kalian harus mungkin memilihnya dengan tangga berjalan ya. Agar lebih sehat. Iya. Terima kasih, Bu, sempat sampai di sini saja. Maaf apabila mengganggu. Sekian dari kelompok kami. Kesimpulan pada bidang kesehatan yang paling terdampak dalam globalisasi adalah rumah sakit, tenaga kesehatan, industri informasi, alat kesehatan dan asuransi kesehatan, dan juga UKS sebagai lainnya. Sekian, saya Cikurniawati, dan juga terima kasih kepada Ibu Mentari sudah mau diwawancari oleh kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Rafid dari kelas 12 2. Saya mencari info tentang perkembangan teknologi di era globalisasi. Apakah berkenan? Iya, siap berkenan. Ya, saya tahu nama Bapak. Nama saya Nur Pujiono, biasa dipanggil Pak Puji. Siswa saya mau menjelaskan tentang globalisasi.
Jadi perkembangan komunikasi menyebabkan banyak sekali kemudahan yang dapat dirasakan manusia, seperti mempermudah aktivitas maupun dalam mencari informasi. Terus itu perkembangan teknologi. Jadi, apakah fasilitas teknologi di sekolah sudah menunjang perjalanan Pak? Untuk fasilitas sendiri itu sudah cukup, sudah bagus dan sudah memadai, dari perangkatnya, hardware-nya, dari software-nya, dari internetnya itu sudah mendukung. Nah, untuk perkembangan sendiri itu teknologi itu berkembang pesat, ya. Bagaimana kita bisa mengadopsi dan bisa menggunakan teknologi itu sendiri. Ya, contohnya yang dulu masih menggunakan kabel jaringan internetnya sekarang sudah menggunakan WiFi gitu. Terus untuk pembelajaran sendiri itu juga bagus. Masalahnya nanti untuk perkembangan siswa sendiri itu lebih outputnya lebih dapat gitu. Contohnya dapat visualisasi pembelajaran itu sendiri. Jika boleh tahu, seperti itu siapa? Kalau untuk lab 1, 2, 3 itu Pak Budiono. Budiono. Kalau saya di lab bahasa. Selanjutnya, di manakah area kerja atau lingkup kerja Bapak? Kalau untuk lingkup kerja itu, kalau di SMA itu hari Senin sampai Jumat ya. Iya, efektifnya mulai jam 6:30 sampai jam 3:30 sore. Gitu. Jadi sama ya? Iya, sama. Kalau tahu sejak kapan Bapak kerja di sini? Kalau SK-nya itu mulai TMT itu bulan Juni 2022. Itu per 1 Juni 2022. Jadi mulai tahun ini. Betul. Lalu bagaimana tanggapan Bapak setelah bekerja di sini? Ya, untuk pertama untuk bekerja itu perlu adaptasi ya dengan rekan-rekan guru, bapak ibu guru itu juga perlu perkenalan. Nah, selama ini alhamdulillah koordinasi bagus, tidak ada kendala ya, jadi ya dibuat happy saja. Pertanyaan terakhir Pak, mengapa Bapak memilih pekerjaan di SMA Negeri 2? Ya, untuk pertanyaan tersebut itu sebenarnya saya ada formasi itu ada di SMA 1, SMA 2. Kebetulan saya lebih dekat domisilinya dengan SMA 2. Jadi alamatnya rumah dengan sekolah tidak begitu jauh. Mungkin sekian Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama ya, belajar ya, ya. Kesimpulan dari wawancara kali ini yaitu perkembangan teknologi di SMA Negeri 2 Kebumen itu sudah mengikuti perkembangan zaman, sehingga fasilitas yang diberikan oleh sekolah khususnya di bidang teknologi sudah mendukung baik bagi guru, staf, karyawan maupun dari siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mewawancari Bapak Bambang. Pertanyaan pertama, kapan Bapak mulai menjadi guru di Semanda? Kapan saya menjadi guru di Semanda? Di Semanda 2001 maksudnya, 2001. Apa saja tugas guru BK selain membimbing karakter peserta didik? Tugas guru BK selain membimbing, membentuk karakter, tugasnya banyak banget ya. Artinya gini, ada bimbingan yang sifatnya pribadi, ada bimbingan yang sifatnya sosial, ada bimbingan yang sifatnya belajar, ada bimbingan yang sifatnya karir, ada juga yang berusaha untuk menegakkan aturan tata tertib di sekolah. Kalau itu diperinci, misalnya sosial yang kayak apa, belajar yang kayak apa. Sementara belajar itu sendiri banyak sekali anak-anak yang mengalami hambatan belajar, gimana caranya supaya dia belajar itu bisa sampai dengan titik maksimal. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak memilih menjadi guru BK dan siapa yang menginspirasi Bapak?
Latar belakangnya gini ceritanya. Saya menjadi guru BK cita-cita dari awal tidak juga. Saya tahunya fakultas psikologi ini kalau boleh jujur. Fakultas psikologi. Fakultas psikologi itu sifatnya umum. Saya masuk ke sana karena apa? Ada tulisan psikologi, psikologi pendidikan dan bimbingan. Saya ngambilnya itu. Enggak. Saya ngambilnya itu mudah-mudahan kalian nanti nggak salah langkah, walaupun ini bukan salah langkah. Kalian nanti untuk memilih menempatkan nanti pendidikan lanjut harus tepat betul dan tahu persis. Kalau saya tidak tahu persis, agak tahu sehingga apa? Saya tahunya hanya fakultas psikologi. Setelah saya masuk ke di situ bukan psikologi secara umum, tapi psikologi ruang lingkupnya di sekolah. Sehingga mau tidak mau konteksnya adalah psikologi dan konseling di sekolah. Nggak boleh keluar dari jalur sekolah. Itu. Sementara yang menginspirasi adalah inspirasi dari buku majalah psikologi waktu itu. Tahun itu majalah psikologi Anda. Itu majalah psikologi, artinya psikologi perkembangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Saya senang baca majalah-majalah itu, sehingga itu awal mula saya terinspirasi untuk mengambil psikologi dan konseling sekolah dan ditugaskan sebagai guru BK. Gimana Bapak mulai menjadi guru pertama kali? Saya mulai menjadi guru pertama kali tahun 90 di SMA Negeri 97 Jakarta Selatan. SMA Negeri 97 Jakarta Selatan tahun 90. Itu jadi guru BK pertama kali. Dan awal start dari 90 sampai dengan sekarang 2022 saya konsisten dengan bidang saya, selalu menjadi guru pembimbing atau guru bimbingan konseling. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak mengatasi anak yang berada di era globalisasi seperti saat ini? Mengatasi anak yang berada dalam era globalisasi seperti sekarang ini, setidak-tidaknya tidak cuma saya sebagai guru pembimbing, tapi semua bapak ibu guru mapel itu berusaha tetap update, tetap mengikuti perkembangan, sehingga di situ bisa berpikir positif lah. Apa sih dampak dari itu? Yang kita gali adalah dampak positifnya. Contohnya tentang HP misalnya, tentang HP. HP itu jangan dipandang dari sudut negatifnya. Walaupun kebanyakan anak itu memanfaatkan itu, tapi dari sudut positifnya, karena sekarang adalah era globalisasi, era teknologi yang tidak mengikuti perkembangan itu akan ketinggalan zaman teknologi. Manfaat dari HP itu yang kita gali adalah manfaat positifnya. Bisa belajar online, bisa sebagai media untuk mengetahui banyak hal di situ. Misalnya ditanyakan ke sentralnya, misalnya Google atau googling di sana. Kepengen mengetahui tentang perkembangan apa, bisa googling di sana. Dan kita berpikir positif tentang era global. Soalnya kalau kita terjebak pada berpikir tentang negatifnya, kita tidak akan mengikuti perkembangan itu, tidak akan menyesuaikan dengan kondisi keadaan zaman itu. Dan kita harus ke anak atau ke peserta didik atau ke murid harus berpikir positif dan harus memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti perkembangan itu. Harus jemput bola tentang itu. Nggak bisa dihindari, nggak bisa dilarang. Soalnya semakin dihindari, semakin dilarang, yang namanya anak itu semakin ingin tahu. Sehingga apa salahnya kalau malah dipersilahkan. Cuma ada batasan-batasannya, misalnya tentang HP. Jangan sampai dari HP yang diharapkan, jangan sampai HP sebagai media yang malah menjerumuskan. Karena kalau sudah tergantung pada HP, itu kita banyak ruginya kalau tidak menggali dari unsur positifnya. Ketergantungan HP itu nanti bisa membutakan mata, bisa membutakan pendengaran, bisa membutakan hati. Itu sementara dari saya. Terima kasih Bapak Cukup, telah berkenan mewawancara dengan saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Wahyuni dari kelas 12 IPS 2 nomor 22. Di sini saya akan mewawancarai guru yang bernama Bapak Nowo Wibowo.
Baik, Bapak Nomo Wibowo, saya izin bertanya, sejak kapan Bapak mengajar di SMA Negeri 2 Kebumen? Sejak saya mutasi dari Jogja, itu sejak resminya itu sebetulnya tahun 2001 sesuai SK. Kalau nggak salah 1 Maret atau April itu. Bapak di SMA Negeri 2 Kebumen bekerja sebagai guru apa? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris mengajar dari kelas berapa sampai kelas berapa? Saya ngajar untuk tahun pelajaran ini kelas 12 total, dari 12 MIPA 1 sampai MIPA 6, IPS 1 sampai IPS 4 plus 12 bahasa. Bagaimana sikap di era globalisasi ini berkaitan dengan pendidikan karakter bagi peserta didik? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi menurut saya di era globalisasi, digitalisasi ini penting karena bagaimanapun sekarang kita dipermudah dengan sistem digitalisasi. Kalian bisa memahami dahulu sebelum ada era digital ini 10 tahun yang lalu aja kita mau komunikasi, kita mau melakukan peliputan apapun susah. Tetapi sekarang kejadian di satu tempat di belahan dunia manapun, detik saat ini juga beberapa detik kemudian kita bisa tahu. Namun demikian kita juga harus memahami walaupun di era ini kita merasakan bagaimana pentingnya digitalisasi ini dalam semua aspek, baik aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, bahkan kita sendiri, kalian waktu PJJ, kalau nggak ada era digital kayak gini susah waktu pandemi. Tetapi ini yang mau saya tegaskan, apapun, seberapapun pentingnya, jangan lupakan bahwa pendidikan karakter ini tidak bisa dilepaskan untuk pertemuan atau silaturahmi face to face seperti kita ini. Ini menunjukkan satu kemampuan kita untuk menyaring, memfilter sekaligus untuk introspeksi diri dalam kaitannya pendidikan karakter. Kalau anak dididik di dalam konteks era digitalisasi di dalam sikap, silahkan sekarang kalian lihat sendiri bagaimana dengan era modernisasi digitalisasi ini. Zaman dulu waktu bapak waktu kecil, ketika ada guru mbak sepeda aja rebutan untuk nuntun ke atau apa itu, ya ada nun sewu pak, sugeng nginjang pak. Sekarang kayak apa? Inilah era digitalisasi. Nah ini karena tadi kalian bilang sosiologi, disinilah letaknya. Jadi pesan apa? Di dalam kondisi apapun tetap karakter dari seseorang ini sangat menentukan. Mengapa? Karena ingat, jiwa sosial, kemanusiaan, dan lebih penting kalian calon pemimpin, leadership kalian tidak bisa dididik secara digital seperti ini, tetapi dengan komunikasi face to face. Dan jauh lebih daripada itu, ingat kalau nanti kalian kuliah, jangan mengandalkan yang penting video call, yang penting ini karena era digital, tapi jauh lebih penting tengoklah orang tua, hormatilah kedua orang tua. Sehingga banyak hal di dalam pendidikan karakter ini mengingat kita dipaksa mau tidak mau, suka tidak suka harus mengakomodasi era digitalisasi. Tetapi ingat sekali lagi, sikap kalian untuk kalian bisa memahami arti pentingnya pendidikan karakter yang tidak, sekali lagi, bisa kalian dapatkan secara formal di dalam kelas, tapi di dalam pergaulan kalian. Jadi prinsipnya di era digitalisasi ini IT itu sangat penting, namun demikian sikap karakter dan moral kalian harus tetap kalian jaga dan harus tetap kalian pahami
bahwa jauh daripada sebuah era digitalisasi ini yang membantu kehidupan kita, namun demikian karakter kalian itu harus terbentuk bukan dari sebuah kemajuan teknologi, tetapi terbentuk dari akhlak kalian. Kalian muslim, pastinya lakukan sholat 5 waktu, lakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan keimanan kalian sesuai ajaran agama kalian. Pegang itu baik-baik, karena hidup ini tidak bisa kita sia-sia. Hidup harus diperjuangkan dan hidup harus bisa memberikan yang terbaik, minimal untuk kalian sendiri dan orang tua, bangsa, negara, dan agama. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Bapak Nawibowo atas wawancaranya. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, saya perwakilan dari teman-teman untuk mewawancarai globalisasi, tentang globalisasi. Di sini saya bersama Ibu siapa Bu? Ibu Indar. Ibu Indar. Kapan Ibu mulai mengajar di Semanda, Bu? Mulai mengajar di Semanda tahun 2013 bulan Juli. Sebelum di Semanda Ibu bekerja di mana? Ya, sebelum di Semanda itu bekerja di SMA 1 Bongbong. Ya, tahun 2013 pindah ke sini. Ya, di SMA 2 sudah 2013 sampai 2022. Iya, udah lumayan lama. Ngomong-ngomong, Ibu tahu tentang globalisasi? Tahu sedikit. Saya mau mempertanyakan tentang globalisasi ya Bu. Oh ya. Yang Ibu tahu apa pengertian globalisasi menurut Ibu? Ya, globalisasi. Global itu kan menyeluruh ya. Nah, kalau globalisasi itu suatu hal yang menyeluruh, yang sudah mendunia gitu. Sehingga globalisasi itu bisa dalam berbagai hal, bisa dalam pendidikan, teknologi, kemudian kesehatan, transportasi dan sebagainya. Jadi proses mendunianya sesuatu hal. Sehingga dengan globalisasi itu semakin maju perkembangan zaman. Mengapa warga SMA Negeri 2 Kebumen perlu waspada akan dampak negatif globalisasi? Oh iya, tadi ya, dari globalisasi itu kan ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, sehingga kita bisa mengambil apa itu dampak positifnya gitu. Misal kalau dalam hal teknologi, ya, Anda kan sudah menggunakan HP. Nah, itu dampak positifnya banyak juga ya, bisa membantu untuk memperlancar komunikasi dengan orang tua, dengan teman dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga mencari informasi yang banyak dari HP. Nah, tetapi ada juga dampak positif, negatifnya ya. Untuk dampak negatifnya, kalau di HP kan banyak sekali situs-situs yang kurang baik ya. Nah, kalau kita itu tidak membatasi diri sendiri gitu, maka ketika muncul situs itu dibuka-buka. Padahal kita kan ada semuanya masih pelajar ya. Nah, kalau sudah membuka-buka yang kurang baik, nanti kan berpengaruh kepada diri sendiri, pribadi dan teman-teman. Makanya harus bisa menjaga ya, terutama diri sendiri, ngajak teman-teman dan lingkungan sekolah. Jangan sampai misal dari HP kita buka-buka yang tidak baik, banyaklah ada situs porno dan situs-situs yang itu ya, sehingga harus bisa menjaga. Karena kalau dari kita sendiri kan bebas kan situs-situsnya, kita harus bisa menjaga. Kemudian juga apa ya, pemakaian HP Anda semua. Kalau di SMA 2 kan sudah dikumpulkan sehingga bisa mengurangi ketika pelajaran yang harusnya tidak dipakai itu pada menggunakan dan kalau nggak dikumpulkan. Tapi ketika dikumpulkan bisa mengurangi. Juga apa ya, untuk HP sendiri misal ketika pelajaran kemudian di rumah kalau kurang penting ya kita stop lah gitu. Jadi gunakan sesuai kebutuhan, iya dibatasi. Itu baru dari yang apa ya, banyak juga dari globalisasi yang lainnya. Bagaimana seharusnya menghadapi globalisasi zaman sekarang kalau menurut Ibu? Oh ya.
menghadapi globalisasi. Tadi kan memang globalisasi itu bagus ya, karena segala sesuatu itu sudah menyeluruh, pemakaian juga sudah menyeluruh. Tapi untuk membatasi ya Mbak tadi, untuk membatasi, menghadapi globalisasi. Nah, itu tadi masing-masing dari diri kita itu harus tahu mana kelebihan, mana kekurangan, sehingga misal kayak tadi dari HP, kemudian juga dari televisi, kemudian juga dari kalau transportasi dan budaya maksudnya banyak. Dan misal dari segi teknologi sendiri kan itu banyak, sehingga kita harus bisa membatasi bagaimana pemakaiannya, kemudian bagaimana kita menggunakan HP tersebut itu sendiri. Dan juga dari televisi itu kan banyak juga siaran-siaran yang kurang bermanfaat, maka melihat yang bermanfaat memang harus kita batasi. Karena waktu iya, waktu belajar Anda di sekolah kurang lebih 8 jam ya. Ya, itu juga ketika pelajaran menggunakan HP, gunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa untuk mencari informasi. Kemudian juga dari siswa sendiri banyak segi positifnya ya. Bisa mendatangkan uang juga kan ya Mbak? Iya. Apa contohnya? Jual online ya, YouTube gitu kan. Asal bermanfaat gitu. Bisa sih, itu banyak segi positifnya banyak, negatifnya juga ada. Sehingga harus bisa membatasi untuk mencari ilmu dari HP juga bisa kan. Sehingga mana ketika kita tahu ini tidak bermanfaat ya udah dihilangkan. Oke, berikut tentang globalisasi dari Ibu Indah. Terima kasih. Ingin mewawancarai Bapak terkait mungkin dengan prinsip 5W1. Terima kasih. Silakan dimulai ya. Apa yang Bapak lakukan di SMA 2 Kebumen? Yang saya lakukan di SMA 2 Kebumen terutama dalam sesuai dengan bidang saya ilmu perpustakaan dan penempatan saya di bidang perpustakaan, yaitu dalam hal pengolahan buku, pengolahan teks-teks naskah sekolah, literasi sekolah, yang kemudian paling juga ada yang menjadi utama yang nanti dibagikan kepada siswa. Di mana Bapak tinggal? Saya tinggal di Negeri Kebumen. Kapan Bapak mulai bekerja di SMA 2 Kebumen? Dan kapan Bapak pensiun? Pertanyaannya sih kenal. Saya mulai bekerja di SMA 2 Kebumen sejak tahun 2018 ya, semester awal. Sebelumnya saya di SD Kembaran, itu hanya 1 semester saja, 6 bulan berarti ya Pak. Jadi semester awal pada tahun 2018 saya mulai diundang di SMA Negeri 2 Kebumen dan ditempatkan di bidang perpustakaan sebagai staf perpustakaan. Pertanyaan selanjutnya, siapa orang yang paling Anda mungkin Anda segani atau Anda respect atau dijadikan idola mungkin sama Bapak di SMA juga? Ada pada respect ya, yang jadi panutan utama terutama kepala sekolah, karena dalam hal beliau memanage sekolah, manajemen sekolah, menata sekolah, menata lingkungan pendidikan di sekolah ini agar kalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menerapkan hasilnya. Dan itu untuk perjuangan yang besar dalam hal pendidikan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, kenapa Bapak memilih bekerja di SMA 2 daripada di SMA unggulannya? Oke, yang gimana ya? Pada waktu awal saya kuliah ini sudah jadi panutan saya sejak awal saya kuliah. Sejak awal kuliah saya sudah mulai berpikir dari semester awal bahwa apabila saya sudah lulus, saya ingin kembali ke rumah.
sejak awal saya kuliah, sejak semester awal, sejak awal pembelajarannya sudah saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena saya juga ingin bersama orang tua saya juga, karena orang tua saya juga di sini sendirian. Kemudian yang jadi panutan utama saya di SMA 2 Kebumen, saya juga dulu lulusan sini tahun 2018. Nah, saya ingin menerapkan hasil dari ilmu-ilmu yang diberikan di SMA 2, saya kembalikan ke sini lagi. Seperti ucapan terima kasih kayak gitu. Selanjutnya Pak, bagaimana usaha Bapak sampai bisa bekerja di SMA 2 Kebumen? Yang lebih Bisa dari awal, memang dari skill ilmu perpustakaan, saya mulai dari kuliah, kemudian mulai dari bagaimana usaha Bapak sampai bisa bekerja di SMA 2 Kebumen? Mungkin skill-skill atau usaha yang mungkin skill Bapak memang di sini atau bagaimana? Atau memang ini keinginan Bapak? Oke, setelah lulus saya mencari pekerjaan, memang itu ranahnya sulit ya. Ternyata sulit, nggak segampang kita lulus terus kita melamar pekerjaan terus diterima. Nah, itu banyak sekali tantangannya. Saya juga udah melamar di banyak instansi, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 5 yang diterima. Pertama di SD Kembaran, memang yang kedua di SMA 2. Mungkin dari skill-skill saya juga, saya bukan cakap tolong, saya juga mahir dalam bidang informatika yang sekarang, ranah-ranah sekarang memang diperlukan dalam tata kelola digitalnya. Buku-buku sekarang juga ranah-ranahnya sudah e-book juga. Jadi mungkin seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak terhadap perkembangan iptek dan globalisasi? Perkembangan iptek dan globalisasi ini sangat cepat sekali. Perkembangan iptek dan globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ranah-ranahnya sudah digital, buku-buku paket sekarang sudah kuno, buku-buku teks-teks yang dalam bentuk tercetak. Sekarang kita berbaur dengan di jalan, ketemu orang di jalan aja udah baca-baca sosial media yang update terbarunya itu sangat cepat sekali, bahkan setiap detik update terbaru. Kalau ya beda seperti yang zaman dulu, orang-orang mungkin sehari sekali atau zaman dulu seminggu sekali. Sekarang bahkan udah detik-detikan, udah update terus. Dan globalisasi ya, globalisasi kita sudah bisa melihat-lihat negara-negara sebelah. Nggak seperti dulu lagi yang sulit kita melihat ke negara sebelah. Bahkan kita harus mengunjunginya. Kalau dulu kita harus pakai surat berkirim-kiriman agak lama. Kalau sekarang sudah cepat, kita juga bisa melihat lingkungan-lingkungan di global, secara global, mulai dari lingkup budaya, lingkup sosialnya, lingkup pendidikannya, lingkup pekerjaannya, itu sudah banyak sekali. Sudah mulai kita dapat dilihat. Jadi kita bila ingin bekerja ke luar negeri, kita bisa melihat, menengok-nengoknya sekedar melalui handphone. Kurang lebih seperti itu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban dari Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Maaf untuk waktunya.